Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Niken Putri Andriani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini. Sedangkan materi yang akan saya sampaikan adalah hakikat kegiatan bercerita. Kegiatan bercerita atau mendongeng merupakan warisan budaya yang wajib kita lestarikan bersama sebagai salah satu kebanggaan dan ikon bangsa Indonesia. Kegiatan bercerita dapat kita lakukan bersama orang tua saat di rumah dan bersama guru saat di sekolah. Manfaat dari kegiatan bercerita adalah yang pertama, memberi kegiatan yang menarik melalui gambar-gambar yang ditunjukkan oleh guru. Selanjutnya, pembiasaan tentang hal baik buruk yang disampaikan oleh cerita. Yang ketiga yaitu mengembangkan kecerdasan emosional. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada anak usia dini untuk melatih keterampilannya. Yang terakhir adalah memberikan kesempatan pada anak untuk menangkap hal-hal yang tersirat dalam isi cerita. Untuk jenis-jenis cerita yaitu ada cerita rakyat. Cerita rakyat ini adalah cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Biasanya ini disampaikan oleh orang tua kita mengenai cerita zaman dahulu yang terdapat nilai dan moral pada isi cerita tersebut, seperti cerita Malin Kundang, Keong Mas, terus Batu Putri Menangis, dan masih banyak lagi dongeng-dongeng atau cerita rakyat lainnya. Dan yang kedua yaitu jenis cerita fiktif modern. Cerita fiktif modern ini dapat kita jumpai di televisi seperti cerita Upin dan Ipin. Cerita Upin dan Ipin ini banyak sekali moral dan makna yang dapat kita pelajari. Cerita ini banyak disukai oleh anak-anak usia dini. Ceritanya menarik, lucu, dan penuh makna. Untuk cerita faktual, cerita faktual ini adalah cerita yang benar-benar terjadi pada kehidupan nyata, seperti kisah perjuangan para pahlawan zaman dahulu, seperti kisah Insinyur Soekarno, Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak Dien, Sutomo, dan masih banyak lainnya. Dalam bercerita kita pun memerlukan alat, yaitu alat peraga edukatif. Apa itu alat peraga edukatif? Alat peraga edukatif adalah media atau alat yang digunakan untuk membantu guru dalam proses bercerita atau mendongeng. Di sini alat itu dapat kita buat dari kertas origami, dari bahan bekas, ataupun bisa beli di toko-toko. Untuk tujuan dari bercerita dengan bantuan komputer yaitu membangun ide dan imajinasi anak yang menyenangkan. Yang kedua adalah menambah pengetahuan siswa, menambah pembendaharaan kata anak, dan mengembangkan imajinasi mengubah perilaku anak. Tahapan dalam bercerita dengan bantuan komputer yang pertama adalah persiapan alat. Persiapan alat ini kita bisa menyiapkan laptop. Dengan laptop kita bisa mencari cerita dari YouTube atau dari kaset maupun dari PowerPoint yang akan kita sampaikan kepada anak. Anak akan merasa bahagia dan senang karena bisa melihat langsung cerita yang disampaikan. Yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan ide-ide yang ada dalam cerita. Yang kedua, konflik. Konflik ini adalah masalah yang kita temui pada isi cerita. Yang ketiga adalah klimaks. Klimaks adalah puncak dalam isi cerita yang membuat penyimak menjadi mengerti bahwa isi cerita ini seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah evaluasi bercerita. Evaluasi bercerita ini dapat kita lakukan bersama anak-anak, seperti mengulang kembali isi cerita, bertanya apa aja gambar yang ada pada cerita, tokoh-tokohnya, menceritakan kembali kisah cerita yang diceritakan, seperti itu.
Untuk selanjutnya yaitu mengenai kiat keberhasilan kiat keberhasilan dari cerita. Yang pertama adalah kiat dan saran untuk guru atau pihak sekolah, yaitu guru sebagai fasilitator atau motivator yang berfungsi untuk memfasilitasi anak sehingga anak dapat bercerita dengan baik. Yang kedua yaitu kiat keberhasilan dari penataan kelas, memberikan penataan untuk peraga yang akan dilakukan atau disiapkan untuk bercerita. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya pun masih belajar untuk menyampaikan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.